adik ya. Nah, adik-adik angkatan 2022 yang mengambil kuliah Blok BMD saat ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan kuliah mengenai Basic Nutrisi Science ya. Ilmu dasar nutrisi dan bagaimana kaitannya penyakit itu terhadap nutrisi ya. Nah, pada BMD kali ini nutrisi ini kuliah gizi disajikan di awal-awal perkuliahan ya. Mungkin supaya nanti adik-adik siap untuk mengikuti praktikum BMD karena di praktikum gizi BMD itu lebih kompleks, lebih banyak, lebih variasi dibanding nanti setelah kalian melakukan di blok-blok lain di praktikum gizi. Oke. Nah, ya, ini visi misi fakultas kita ya, adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik nanti ditanya apa visi misinya fakultasnya, nah ini dia. Ya, semua pintar bahasa Inggris? Ya, bisa lah ya. Nggak mesti setidaknya bisa ya. Nah, oke, kita masuk ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Dek. Jadi gizi ini ada 2 kali pertemuan ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas adalah makro dan mikronutrien. Jadi keseluruhan kuliah gizi di BMD adalah adik-adik harus mampu mengetahui ilmu gizi dasar dan penyakit yang berhubungan dengan nutrisi. Nah, kemudian untuk itu adik-adik mampu menjelaskan tentang makro dan mikronutrien yang nanti akan kita jelaskan di kuliah ini, baik mengenai sumbernya dan kebutuhan untuk tiap individu. Nah, untuk pertemuan kedua, nanti menjelaskan prosedur penilaian status gizi yang terdiri atas anamnesis. Nah, anamnesisnya ini kita fokus terhadap penilaian asupan ya. Nah, gizi itu penilaian asupan. Nanti beda dengan anamnesis di blok-blok lain. Kemudian pemeriksaan fisik yang berkaitan tentang gizi, pemeriksaan antropometri, dan pemeriksaan laboratorium yang terkait dengan status nutrisi. Kemudian menjelaskan jenis dan patofisiologi penyakit kaitannya dengan nutrisi, seperti protein, energi malnutrisi, dan penyakit defisiensi nutrisi spesifik. Ya. Oke. Yang pertama makro dan mikronutrien. Apa itu makro? Kalian sudah tahu, makro itu artinya besar ya. Mikro itu artinya kecil. Nah, nutrien ya nutrisi. Jadi kalau makronutrien adalah makro yang diperlukan dalam jumlah yang besar oleh tubuh. Ya. Nah, mikronutrien, nutrien yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, namun memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh. Ya, apa-apa saja itu makro? Nah, karbohidrat, protein, lemak. Dan apa-apa itu yang mikronutrien, vitamin dan mineral. Juga termasuk adalah air. Ya, karena air merupakan komponen esensial dalam diet. Ya, karena air menciptakan media dasar tempat berlangsungnya semua reaksi dalam tubuh. Ya, karena tubuh manusia terdiri dari kurang lebih 60% terdiri atas air. Ya, sel-sel kita semua ada air di dalamnya. Oke. Oke. Kita pernah pertama karbohidrat ya. Makronutrien yang pertama, karbohidrat. Adik-adik mungkin di biomedik sudah belajar mengenai karbohidrat ya. Sudah dijelaskan di biomedik, di biokimia ini ya. Ada sudah atau belum ini? Rantai-rantai karbonnya karbohidrat. Tapi sudah dong. Jadi sudah tahu semua ya, seperti ini. Jadi karbohidrat yang kita makan terdiri atas ada karbohidrat simpel atau karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Ya. Nah, karbohidrat simpel, kenapa dikatakan dia karbohidrat simpel? Karena dia hanya memiliki satu sugar unit atau satu rantai dan 2 rantai unit ya, 2 rantai karbon. Ya, satu itu namanya monosakarida dan 2 sugar unit namanya disakarida. Ya. Nah, yang satu sugar unit ini apa-apa saja, glukosa, fruktosa, galaktosa. Ya. Nah, yang disakarida itu adalah glukosa dan galaktosa yang disebut laktosa. Sukrosa itu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Maltosa itu glukosa dan ada trehalosa. Ya. Nah, kemudian yang kompleks itu terdiri atas lebih dari 2 ya, 3 sampai 10 itu oligosakarida dan lebih dari 10 sugar unit itu adalah polisakarida. Apa yang termasuk oligosakarida adalah
Ini ya, raffinose, stacynose, dan verbakose. Nah, verbakose ini terdiri atas fruktosa, galaktosa, dan glukosa. Ya, dan yang lebih dari 10 sugar unit yang polisakarida itu adalah starch, ini adalah pati ya, glikogen, dan fiber ya. Nah, seperti ini rantainya ya. Nah, monosakarida tadi glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, lihat rantainya ini cuma simple-simple saja ya. Satu, ini satu, 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 satu. Nah, yang disakarida ada dua. Nah, ini ada dua. Itu dia berikatan dua. Ini kan? Nah, ya. Nah, disakarida maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, maltosa ini sifatnya semua ini karbohidrat itu manis ya. Nah, kalau yang disakarida itu, yang maltosa ini adalah yang terbuat dari hidrolisis parsial pati yang ditemukan pada minuman-minuman keras ya, seperti anggur yang difermentasi, bir atau wine. Nah, itu manisnya itu, itu terdiri atas maltosa ya. Nah, kemudian yang laktosa itu sugarnya itu yang hanya ditemukan pada susu dan produk susu. Nah, kalau sukrosa itu adalah pemanis-pemanis alami ya. Nah, untuk yang karbohidrat kompleks itu ada oligosakarida dan polisakarida. Nah, kalau oligosakarida itu ya yang terbentuk dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, ini ditemukan pada kacang-kacangan ya dan gandum ya. Nah, di situ dia termasuk karbohidrat kompleks karena rantainya dia terbentuk dari ini 3 ya. Nah, itu ada pada kacang-kacangan yang sering kita temukan, pada gandum ya. Nah, human digestive enzyme itu tidak dapat menghidrolisnya ya, tapi bakteri-bakteri yang ada dalam usus kita yang akan mengintestin yang mencerna oligosakarida ini ya. Nah, itulah dasarnya muncul ada flatus ya setelah makan makanan ini ya. Nah, jadi ada makanya itu flora normal dalam tubuh ya, bakteri-bakteri baik. Nah, itu tugasnya dia untuk mencerna makanan-makanan ini. Ya, maka dia itu bisa menyehatkan sel-sel usus kita. Nah, kalau polisakarida yang lebih dari 10 sugar unit itu ada amilose, amilopektin, dan glikogen. Ya, lihat rantainya. Jauh lebih rumit ya. Nah, nih ya. Nah, bentuk utama karbohidrat yang tersimpan dalam jaringan itu adalah glikogen. Nah, seperti ini. Cadangan yang tersimpan dalam tubuh ya. Nah, di mana akan tersimpan secara utama pada hati dan otot rangka ya. Nah, sementara amilose dan amilopektin ini juga terdapat pada sereal, kentang, ya, dan berbagai macam sayur-sayuran. Nah, sementara kalau laktosa intolerance ya, nah ada yang sering mungkin dengar bagi intoleransi laktosa biasa anak-anak ya. Nah, kalau intoleransi laktosa itu merupakan suatu kondisi yang dihasilkan karena ketidakmampuan mencerna sugar laktos pada susu ya. Nah, karakteristiknya itu dengan adanya perut kembung, bergas, perut tidak nyaman, dan diare ya. Laktos intolerance ini berbeda dengan alergi susu ya, karena kalau alergi susu itu disebabkan karena reaksi imun pada protein pada susu ya. Nah, jadi secara normal itu sel-sel di usus memproduksi cukup enzim laktase untuk meyakinkan kita mencerna disakarida ya, laktosa itu yang ada pada susu, baik untuk digesti maupun untuk diserap secara alami. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi defisiensi dari enzim laktase itu. Nah, dari enzim yang rendah itu sehingga yang dibutuhkan untuk mencerna disakarida laktosa itu untuk memecah menjadi komponen monosakarida itu sedikit ya. Keadaan-keadaan apa yang ada pada itu? Nah, yaitu bisa karena laktosa malabsorpsi atau karena penyakit tertentu, ada
penggunaan obat-obat tertentu atau diare yang berkepanjangan atau kondisi-kondisi malnutrisi ya yang mengakibatkan pili-pili di usus itu terjadi gangguan atau kerusakan sehingga terjadilah defisiensi dari enzim laktase yang dapat mencerna laktosa pada susu. Ya, jadi kalau misalnya ada habis minum susu merasa tidak nyaman perutnya, curiga ada intoleransi laktosa, ya. Nah, jadi diganti susunya yang tidak low lactose. Ya, tapi kalau misalnya low lactose saja sudah dikasih dia tetap merasa diare, berarti kemungkinannya adalah alergi pada protein pada susu. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu kita harus ganti ada produk khusus namanya susunya ya. Nah, bagaimana proses pencernaan karbohidrat? Kita mulai dari mulut ya. Nah, di mulut itu pencernaan sudah dimulai dengan adanya saliva ya. Nah, di saliva itu air liur ya. Nah, saliva itu air liur kita. Liur kita sudah mulai mengeluarkan enzim namanya enzim amilase. Nah, amilase itu gunanya untuk menghancurkan karbohidrat. Karbohidrat dalam bentuk ya amilose. Ya, amilose itu akan dipecah dengan bantuan enzim amilase yang terdapat pada saliva menjadi dextrin. Ya, begitupun juga dengan amilopektin ya. Amilopektin itu adalah kandungan tadi dari polisakarida ya. Amilopektin dengan enzim amilase akan mengubah amilopektin menjadi dextrin. Nah, setelah terjadi pemecah rantaian itu ya, nah mulai berubah susunannya. Nah, masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung itu there is no digestion, tidak ada pencernaan ya dari amilase dan amilopektin di lambung. Namun terjadi penghancuran oleh asam-asam lambung ya. Nah, keasaman dari asam lambung ini akan menghancurkan aktivitas enzim. Nah, kemudian dextrin ini akan melewati akan lewat ya masuk ke dalam small intestine, usus halus. Begitupun juga dengan amilopektin ya. Asam lambung ini akan menghancurkan enzim saliva dari alfa amilase dan masuk ke dalam small intestine. Nah, di small intestine yang akan banyak terjadi digesti dan penyerapan lagi dari karbohidrat. Pankreas akan melepaskan enzim alfa amilase kembali, ya akan menghidrolisa glikosidik, ya rantai ini menjadi dextrin yang tadi ya menjadi maltosa. Ya, jadi maltosa. Jadi dia pecah rantai tadi amilose itu menjadi maltosa. Nah, begitupun juga dengan kalau bentuk amilopektin dengan bantuan dari enzim amilase dan dikeluarkan oleh pankreas, dextrin akan dipecah menjadi bentuk. Nah, dipecah-pecah rantainya menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana, ya, jadi maltosa, maltotriase dan dextrin yang sedikit, ya. Nah, kemudian setelah itu ini sudah mulai pecah ya, ini sudah jadi disakarida ini, sudah mulai jadi disakarida. Nah, namun untuk masuk diserap oleh tubuh dia harus dalam bentuk monosakarida, ya harus bentuk yang paling simpel. Nah, jadi setelah pecah disimpan pankreas, nah di usus halus, kemudian dihidrolis kembali oleh maltase, enzim maltase ya, di brush border enzim akan membentuk free glukosa. Jadi maltosa tadi dengan enzim maltase akan berubah menjadi glukosa. Jadilah dia monosakarida. Ya, begitupun juga ada amilopektin tadi, maltase itu ya, dan limit dextrin dengan bantuan enzim alfa dextrinase. Nah, semua maltosa akan diubah menjadi glukosa, limit dextrin jadi glukosa. Jadi semua sudah jadi bentuk monosakarida semua dalam bentuk glukosa. Nah, dalam bentuk glukosa inilah monosakarida yang akan masuk ke dalam border ya, enzim usus-usus halus di small intestine. Brush border ini akan masuk diserap oleh tubuh masuk ke pembuluh darah seperti ini ya. Nah, ini brush border tubuh di pili-pili usus halus ya di duodenum. Proses penyerapan terjadi usus halus di duodenum ya. Nah, dalam bentuk ya monosakarida monosakarida itu adalah glukosa ini biru, fruktosa yang ungu dan galaktosa yang hijau ya. Jadi monosakarida merupakan end product, hasil akhir dari digesti karbohidrat yang akan masuk ke kapiler pili usus halus ya, akan mulai penyerapan. Nah, glukosa, fruktosa, dan galaktosa inilah akan masuk ke dalam peredaran kita, diserap masuk ke dalam pili-pili usus, masuk peredaran darah, akan berjalan menuju
hati melalui vena porta, ya. Masuk di hati. Nah, di hatilah masuk dalam proses pecahan energi, pembentukan energi. Ya, energi glukosa yang tadi, karena di mana glukosa, karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia. Ya. Nah, di hati galaktosa dan fruktosa akan melakukan pathway metabolik ya dengan glukosa, di mana glukosa merupakan hal yang utama yang diperlukan sel pada tubuh, ya. Nah, bagaimana metabolic pathway-nya sebuah karbohidrat? Nah, ini dia ya, bagaimana proses pembuatan energi. Nah, di biomedik sudah dipelajari mengenai siklus Krebs ya, proses pembentukan energi. Dari saat menghasilkan berapa ATP? Ada yang tahu? Dalam satu kali proses energi, berapa ATP yang dihasilkan? Nah, dalam proses-proses itu, ini ada siklus TCA dan ada juga pentose fosfat pathway. Nah, dari mana sumbernya ini? Di mana sumber energi kita utama adalah glukosa. Ya, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Nah, ada juga saat di mana apabila cadangan glukosa kita tipis, maka akan dipecahlah sumber yang lain, makronutrien yang lain untuk jadi sumber energi, ya, akan dibentuk menjadi glukosa, dan karena hanya glukosa lah yang bisa yang berputar dalam siklus, energi akan menjadi ATP, ya. Jadi baik makanya berlemak, protein, kalau mau diubah jadi energi harus dirubah dulu menjadi glukosa. Nah, ada namanya glikogenesis, adalah sintesis pembentukan glukosa. Ini ya, glikogenesis. Nah, glikogenesis adalah di mana baik glukosa yang kita konsumsi, karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa ataupun glukosa, nah akan disimpan menjadi glikogen ya, cadangan glukosa di otot atau di hati ya. Nah, itu disebut glikogenesis. Nah, apabila kita sudah membutuhkan energi, misalnya kita belum makan ya, belum sempat makan, nah maka glikogen inilah yang cadangan karbohidrat kita yang disimpan dalam otot maupun di hati, disimpan dalam bentuk glikogen inilah yang akan dipecah menjadi glukosa untuk menjadi sumber energi. Nah, itu disebut namanya glikogenolisis ya, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kemudian proses glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi sumber energi, ya. Nah, sumber energi baik glukosa maupun fruktosa. Nah, prosesnya disebut glikolisis menjadi asam pirufat, ya, yang akan kemudian masuk ke dalam siklus TCA, ya, yang akan menghasilkan ini CO2 dan H2O, ya. Nah, itu disebut glikolisis. Nah, terus kemudian proses pembentukan glukosa untuk sumber energi dari sumber yang bukan karbohidrat, misalnya protein, lemak, disebut glikoneogenesis ya. Nah, glikoneogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari sumber yang bukan karbohidrat seperti protein dan lemak ya. Cuman hasil akhirnya akan menghasilkan asam laktat ya. Asam laktat ini ada hasilnya yang hasilnya ya, yang asam laktat ini yang bisa memiliki efek samping pada tubuh kita ya. Nah, jadi seperti itu ya, siklus karbohidrat terus pembentukan energi, pembentukan karbohidrat dalam tubuh kita ya. Nah, bagaimana efek kesehatan dan rekomendasi intake dari serat dan pati ya. Nah, ini adalah jadi karbohidrat itu dan lemak merupakan dua energi utama dalam diet kita ya. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Ya. Nah, untuk meningkatkan karbohidrat dalam diet, makanya kita disarankan fokus pada gandum, sayur-sayuran, legum ya, buah-buahan ya, yang kaya akan serat ya. Nah, dan pemanis alami ya, bukan pemanis buatan ya. Nah, karena seluruh ini semua buah-buahan akan mensuplai vitamin dan mineral baik sedikit dan tidak ada lemaknya. Ya, baik untuk kesehatan kita.
Ya, nah kenapa? Karena serat-serat yang tinggi serat ya, karbohidrat yang tinggi kandungan seratnya. Nah, ya seperti ini ya, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Nah, karena eee, dapat mencegah kolesterol ya, menurunkan kadar gula kadar kolesterol dalam darah, memperlambat proses absorpsi glukosa. Kenapa dia bisa slow glukosa absorpsi? Absorpsi glukosa yang lambat. Seperti tadi kalau adik-adik perhatikan gambarnya kan, nah ini karbohidrat kompleks polisakarida itu mempunyai rantai yang panjang, rantai yang rumit, rantai yang panjang, tebal, dan berkelok-kelok ya. Nah, jadi dalam proses tubuh dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk dipecah menjadi, rantai yang paling sederhana, monosakarida. Ya, makanya dia namanya slow glucose absorption. Bayangkan kalau yang adik-adik makan adalah karbohidrat kompleks, seperti pemanis-pemanis buatan ya, minum minuman yang manis, ya, makan makanan yang manis, permen dan sebagainya, ya. Nah, itu semua kan karbohidrat sederhana. Nah, dia tidak perlu lama dipecah oleh tubuh, tidak memerlukan enzim yang banyak. Jadi langsung aja masuk ke lambung, ke usus halus, langsung diserap. Nah, cepatlah naik kadar gula darah dalam darah. Ya, beda kalau yang polisakarida tadi. Ya, seperti itu. Jadi probable health benefits-nya menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko penyakit diabetes, menurunkan resiko penyakit kanker kolon dan rektal ya. Nah, karena slow transit, makanan di upper gastrointestinal tract ya, membuat, eee fesesnya itu menjadi lunak ya, tidak keras ya, seperti itu. Nah, jadi selain menyehatkan usus, juga meningkatkan rasa kenyang, jadi ada tidak gampang lapar ya. Nah, bagus buat manajemen diet. Oke, itu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang karbohidrat, sekarang kita masuk ke lipid. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa lipid dan karbohidrat merupakan sumber utama pada, diet kita, ya. Nah, karena karbohidrat kalau kita masih kurang makan karbohidrat, misalnya terlambat makan, ya. Nah, misalnya kita juga cadangan glikogennya tidak banyak, maka cadangan lemaklah yang akan dipecah menjadi energi. Lemak ini, lipid, sumber energi itu mempunyai konsentrasi tinggi, di mana dia 1 gram setara dengan 9 kilokalori. Ya, lipid ini merupakan bantalan penahan panas di bawah kulit ya. Jadi kalau kalian ingat pelajaran anatominya, di bawah kulit epidermis, subepidermis ya. Nah, lapisan itu adalah lapisan lemak ya. Nah, komponen struktural dalam tubuh, komponen fungsional dari banyak proses metabolik, membawa bagi asupan dan absorpsi vitamin larut lemak, dan menambah aroma dan kelezatan makanan. Nah, apa-apa saja komponen dari lipid? Ini ya, secara garis besar ada 4 komponen lipid. Ada pertama, lipid sederhana, yang terdiri atas fatty acid, triacylglycerol, dan sterol ester. Sterol ester ini adalah kolesterol ya, dan non-sterol ester adalah vitamin A ester. Kemudian compound lipid ada terdiri atas fosfolipid, yang kita sering dengar itu adalah lecithin, nah glikolipid dan lipoprotein ya. Nah, kemudian ada derivated lipid dan ada etil alkohol. Oke. Nah, kemudian fatty acid. Fatty acid itu adalah merupakan yang tadi ya, fatty acid. Nah, simple lipid. Nah, simple lipid itu tadi atas ada monounsaturated fatty acid, ada polyunsaturated fatty acid, dan ada juga disebut saturated fatty acid. Ya. Nah, artinya saturated artinya jenuh ya. Asam lemak jenuh, unsaturated berarti asam lemak tak jenuh. Ada mono, tunggal, poli, ganda ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang kalau adik-adik sering lihat monounsaturated itu yang sering disebut dengan istilah MUFA ya. Dia MUFA, kenapa dia monounsaturated? Karena mempunyai sedikitnya 2 atom hidrogen dan hanya 1 double bond between carbon ya. Nah, kalau polyunsaturated atau singkatannya PUFA ya lebih 4 atau lebih atom hidrogen dan mempunyai 2 atau lebih double bond between karbonnya. Lebih banyak karbonnya ya.
jenuh, dia cuma satu angka begini. Nah, sebenarnya unsaturated tidak jenuh. Nah, dia mempunyai rantai yang cukup lebih panjang dan ada yang ganda. Ini ya. Nah, ini yang MUFA ya, MUFA mono. Nah, yang poli ini yang banyak ya, polyunsaturated. Ini dia polyunsaturated. Ini ya. Nah, rantainya banyak. Ya, poli itu banyak, mono itu artinya satu ya. Biar adik gampang pahami. Ya. Nah, apa-apa saja contohnya yang saturated dan polyunsaturated. Nah, ini ya, yang saturated. Saturated itu tuh lemak jenuh. Ya, lemak jenuh yang biasa ada sering dengar-dengar di iklan, hindari lemak-lemak jenuh ya. Hindari lemak-lemak jenuh, konsumsilah makan lemak minyak yang tidak jenuh. Nah, ini dia saturated. Nah, apa-apa saja ya, animal dan plant fats ya. Coconut and palm nut oil ya, dan kebanyakan dari lemak-lemak dari daging ya. Kemudian yang unsaturated itu minyak tumbuhan, lemak tumbuhan ya. Nah, atau minyak ikan ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau saturated itu yang merah. Nah, kemudian yang biru itu monounsaturated dan hijau itu polyunsaturated. Nah, yang banyak saturated fatty acid adalah ini coconut oil, butter, mentega ya, palm oil, chicken fat, lemak ayam ya. Nah, jadi kalau lemak ayam itu kalau kalian makan ayam yang banyak lemak itu pada pahanya. Ya, makanya di situ biasa lebih enak, lebih gurih ya. Karena lemak itu bikin gurih memang lebih enak. Tapi kandungannya itu adalah lemak jenuh ya. Nah, yang MUFA itu adalah olive oil, canola oil dan peanut oil ini. Warna biru. Nah, sementara yang kaya akan polyunsaturated itu yang warna hijau. Nah, ini ya. Corn oil, sun oil, ini semua. Nah, kemudian triacylglycerol. Triacylglycerol atau disebut ada triglycerida ya. Nah, most stored body fat, jadi lebih kebanyakan body fat kita tersimpan dalam bentuk trigliserida ya. Nah, di mana mempresentasikan konsentrasi yang tinggi dari energi. Fatty acid ini bisa dalam bentuk triglyceridol yang bisa semuanya adalah saturated, bisa keseluruhannya adalah monounsaturated, bisa keseluruhannya polyunsaturated, atau bisa kombinasi dari ketiganya. Ya. Nah, kemudian ketika digunakan menjadi energi, fatty acid akan melepaskan dalam bentuk bebas sebagai free fatty acid dalam bentuk triacylglycerol dalam jaringan lemak, ya, dengan mengaktifkan enzim lipase. Nah, dan free fatty acid ini kemudian akan bertransportasi dengan albumin, ya, proses oksidasi. Nah, ya, triacylglycerol ini ada dalam bentuk padat, ada yang bentuk cair. Ya, seperti ini, ada yang padat, ada yang bentuk cair. Ya. Nah, yang berbentuk short chain fatty acid atau unsaturated fatty acid ya. Nah, ini untuk cair. Sementara yang berbentuk padat ya, itu adalah saturated fatty acid ya. Cenderung ini adalah yang berarti dia adalah lemak jenuh ya. Nah, jadi kalau kalian lihat minyak yang padat seperti keju, mentega, padat itu berarti dia adalah saturated. Ya, kalau misalnya kalau kalian coba perhatikan kalau ibunya ada habis makan coto atau palu basah atau konro ya, situ kan biasa banyak lemaknya. Nah, kemudian dalam kondisi dingin, tidak panas ya, kondisi dingin, pasti ada lemak-lemak yang menggumpal di atas permukaan kuahnya ya. Nah, penggumpal itu menjadi padat, berarti itu adalah saturated fatty acid. Saturated fatty acid itu tidak baik bagi kesehatan karena dia dapat cepat menggumpal dan dapat mengendap dalam pembuluh darah yang beresiko terhadap kejadian kardiovaskuler. Ya, makanya lebih disarankan menggunakan minyak yang saturated fatty acid karena dia jauh lebih berbentuk cair. Ya. Nah, kemudian kita pindah ke fosfolipid. Nah, fosfolipid ya, fosfolipid ini seperti lecitin. Nah, fosfolipid yang
sangat baik ditiru adalah lecithin, di mana lecithin ini memiliki hanya satu gliserol ya dengan 2 dari 3 attachment ya yang mendampingi fatty acid seperti dalam trigliserida. Nah, fosfolipid ini berfungsi sebagai emulsifier ya untuk dapat membantu lemak bersuspended menyatu dalam cairan ya, baik itu darah maupun cairan tubuh. Kalau kalian perhatikan ada minyak ya, nah, dan air. Lemak, minyak dan air kalau ingat pelajaran fisikanya atau IPA-nya waktu SMA. Nah, lemak, minyak dan air apakah bisa menyatu? Dia pasti tidak akan menyatu ya. Nah, pasti itu minyak akan mengapung di atas air, dia tidak akan menyatu, dia akan tetap berpisah, ya. Itu sifatnya lemak, minyak, ya, karena berat jenisnya berbeda air dengan minyak. Nah, bayangkan yang kalau kita makan banyak minyak, banyak lemak ya. Nah, bagaimana supaya lemak dan lemak itu yang kita konsumsi mampu diserap oleh tubuh sementara tubuh kita ini dominan adalah air. Nah, inilah perannya fosfolipid lecithin ya. Lecithin ini yang akan mensuspended si lemak ya agar bisa mengemulsifikasi lemak. Nah, masuk juga ke dalam, menyatu ke dalam darah, lewat darah dan kemudian cairan tubuh. Ya. Nah, dia soluble, dia larut yang akan membuat si lemak ini larut di dalam baik air maupun cairan-cairan tubuh dalam tubuh ya. Nah, apa-apa saja makanan yang kaya akan lecithin, nah telur, hati ayam ya atau hati daging sapi, kacang-kacangan ya. Nah, itu sehingga memudahkan vitamin dan hormon yang larut lemak dapat masuk dengan mudah baik masuk maupun keluar dari sel ya. Itu perannya. Nah, kemudian sterols. Nah, sterols ini lipid termasuk sterols merupakan compound dari multiple ring structure yang sering dikenal sterol adalah kolesterol ya. Nah, kolesterol food derived from both nabati maupun hewani yang mengandung kolesterol ya, tapi hanya beberapa dari hewani yang mengandung signifikan jumlah dari kolesterol seperti daging, telur, makanan seafood, unggas ya, dan produk-produk susu. Nah, kemudian diet yang kaya akan protein hewani ya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Ya, nah makanya kenapa sekarang manufaktur makanan, pabrik makanan memfortifikasi makanan lemak margarin seperti contohnya margarin itu sudah menggunakan lemak kolesterol dari tanaman, tumbuhan, ya nabati supaya dapat menurunkan kolesterol dalam darah, tidak lagi cenderung menaikkan, ya. Nah, kemudian di hati itu sudah dapat membuat sekitar 800 sampai 1.500 mg kolesterol per hari. Ya, jadi dalam hati kita tanpa kita harus makan kolesterol, di hati itu juga memproduksi kolesterol ya di tubuh kita, di liver. Ya, sekitar 800 sampai 1.500 mg per hari. Ya, oleh karena itu sudah dapat mengkontribusi cukup banyak total ya tubuh dibanding dari diet. Seperti itu ya. Makanya konsumsi kolesterol itu tidak usah banyak-banyak ya. Nah, bagaimana digestif? Bagaimana proses pencernaan lemak dalam tubuh? Gastrointestinal. Nah, ini ya. Nah, di mulut ya, di mulut di saliva mulai dihancurkan. Terus dengan sublingual salivary gland ya, pada ginjal akan mengeluarkan enzim lipase ya. Nah, tadi kalau misalnya di karbohidrat adalah enzim amilase, nah pada lipid, lemak adalah enzim lipase. Ya, enzim lipase akan dikeluarkan untuk menghancurkan. Nah, kemudian di lambung terjadi di lambung itu mulai terjadi pengadukan ya, mulai dimix, diaduk-aduk itu sampai hancur dengan bantuan dari air dan asam HCl ya, asam lambung. Nah, lipase dari lambung akan akses dan menghidrolis ya, namun hanya bagian kecil dari lemak.
Nah, nanti masuk di small intestine, ya, masuk di small intestine. Nah, small intestine ini akan mengeluarkan sinyal dari kolesistokinin CCK yang dikeluarkan oleh pankreas, ya, akan merangsang gallbladder, kantung empedu, melepaskan empedu, ya. Batu empedu inilah, bukan batu ya, sorry. Batu kalau misalnya sudah terjadi kalsifikasi ya. Nah, kemudian empedu, garam-garam empedu ya. Nah, mengemulsifikasi lemak. Jadi itu empedu perannya mengemulsifikasi lemak, ya. Nah, lemak akan diemulsifikasi. Nah, masuk keluar. Nah, itulah yang akan masuk ke dalam pencernaan ya. Nah, ke dalam saluran pencernaan. Ya, kemudian sudah diemulsifikasi lemak jadi trigliserida. Nah, akan diubah menjadi monogliserat, gliserol, dan asam lemak. Dan asam lemak inilah dalam bentuk kecil yang akan kemudian masuk diabsorpsi ke dalam villi-villi usus. Ya, nah kemudian yang masuk ke dalam large intestine atau usus besar adalah beberapa lemak dan kolesterol yang terangkap oleh fiber, oleh serat, ya, dan keluar oleh feses. Ya, jadi itu banyak itu kalau ada itu bagusnya kalau kita makan fiber ya, fiber serat, maka serat itu akan mengambil sebagian lemak dalam tubuh yang kita makan. Jadi tidak keseluruhan diserap. Ya, akan dikeluarkan melalui feses. Jadi tidak banyak tidak banyak kadar lemak yang kita konsumsi yang masuk ke dalam peredaran darah. Ya. Seperti ini ya, absorpsi dari lipid. Ya, jadi di small intestine tadi sudah masuk diserap ya. Nah, jadi ada short chain fatty, jadi asam lemak short chain fatty acid ya, dengan ada juga medium chain fatty acid ya. Bersama dengan gliserol akan masuk ke dalam kapiler pembuluh darah ya, akan membentuk kilomikron ya, kilomikron. Nah, sehingga membentuk large lipid ya, large lipid seperti monogliserida dan long chain fatty acid berkombinasi dengan empedu akan membentuk misel yang akan bersuspensi bersama larut air ya, dan penetrasi dari water solution ya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam peredaran tubuh. Nah, seperti ini ya, bersuspensi. Nah, jadi seperti tadi ini ya sudah menjadi kilomikron yang besar dalam peredaran darah. Nah, ini kilomikron itu terdiri dari gas. Ini ya, ada fosfolipid, ada kolesterol, ada trigliserida, dan protein. Nah, dalam aliran darah kita, lemak-lemak yang sudah diserap fatty acid itu, nah ada yang sudah dalam bentuk kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Ya, seperti ini gambarnya ya. Nah, apa-apa bedanya ini semua? Nah, kalau kilomikron itu mengandung sedikit protein dan banyak trigliserida. Ya, di mana densitiesnya sangat rendah. Ya, karena proteinnya sangat rendah. Nah, kemudian very low density lipoprotein, sebagiannya adalah trigliserida dan mengandung sedikit, very low densitasnya cukup kurang juga ya. Nah, kemudian LDL atau low densitas lipoprotein, nah sebagian juga kolesterol juga, sehingga LDL ini juga dapat berkontribusi terhadap terjadi implikasinya heart disease. Sementara kalau high densitas lipoprotein kebanyakannya adalah protein ya. Nah, banyak proteinnya sehingga dia baik untuk kesehatan. Kenapa? Nah, coba kita lihat sini ya. Nah, nih ya. Kilomikron itu merupakan lipoprotein yang mentransport lipid dari intestin sel ke sel-sel tubuh. Ya, sementara kalau VLDL bukan lipoprotein yang terbuat secara primer di hati dan akan mentransport lipid ke berbagai sel di tubuh dan di mana dia tersusun secara utama dari trigliserida. Sementara kalau LDL ya, nah, tipe lipoprotein derived dari VLDL ya, dia dominan adalah trigliserida yang akan dipecah ya menjadi komposisi awal di mana dia komposisi utamanya adalah kolesterol. Sementara kalau HDL akan lipoprotein yang mentransfer kolesterol balik ke hati dari sel-sel. Nah, dia komponen utamanya adalah protein ya. Jadi, kesemua ini adalah mentransport lemak ke sel-sel tubuh, sementara hanya HDL yang berperan untuk mengembalikan lemak
dari sel kembali ke profil lipid HDL itu sebaiknya tinggi jumlahnya supaya banyak yang biasa dia kembalikan sel-sel lemak yang ada di sel kembali ke hati. Nah, seperti ini bagannya ya. Nah, bagaimana lipid transport via lipoprotein? Nah, saat semua asam lemak sudah diserap masuk ke dalam sirkulasi, ya, nah, kilomikron akan deliver dari lipid kita masuk ke body cell. Body cell itu di mana saja ya, ada sel-sel lemak. Sel-sel lemak itu banyak pada bagian bawah-bawah kulit, banyak di subkutan, ya. Nah, paling banyak di omentum, di perut. Nah, di situ banyak sel-sel tubuh, sel-sel lemak. Nah, kemudian di muscles, di otot ya. Nah, kemudian sel tersebut akan menghancurkan lipid dari kilomikron menjadi small kilomikron ya. Nah, small kilomikron ini akan masuk ke dalam darah menuju ke hati. Nah, di hati akan terjadi sintesa dari lipid. Nah, kemudian setelah disintesa lipid di hati, nah liver cell yang dari bentuk VLDL yang akan menderivat lipid ke seluruh tubuh. Kembalilah dia ke fat cell, mast cell, ya. Nah, yang akan membawa lipid kembali menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil dari LDL dan VLDL. Ya, jadi ini semua sirkulasi yang ada di peredaran darah kita. Ya, dia akan terus bersirkulasi di peredaran darah. Nah, setelah VLDL, LDL semua masuk ke dalam sel, nah ada peran dari HDL. Ya, HDL juga berperan dari hati akan menjemput semua kolesterol yang ada di sel-sel tubuh kita yang berlebih itu akan masuk, dia akan tarik kembali masuk kembali ke hati untuk diekskresi. Ya, jadi ini adalah merupakan hemostasis, keseimbangan dalam tubuh kita. Ya, baik ada yang membawa sel lemak untuk ke jaringan sel untuk jadi sumber energi, namun ada juga yang kembali menjemput sel-sel lemak itu kembali ke hati untuk diekskresi supaya dalam tubuh kita kadar lemaknya tetap normal ya. Masya Allah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kalian coba cek profil lipidnya masing-masing, lebih bagus sekali kalau di peredaran darah kita tinggi HDL karena HDL itu yang berperan menarik ini ya, menarik sel-sel lemak itu seperti LDL, VLDL, kolesterol itu kembali ke dalam hati ya untuk diekskresi. Sehingga risiko terjadi penyakit kardiovaskuler itu berkurang. Ya, apa-apa saja penyakit yang bisa berpengaruh dengan adanya lipid ya. Nah, itu ada heart disease, ada obesitas, ya. Nah, di mana hal efeknya itu karena pengaruh dari saturated fat ya, lemak jenuh, lemak trans dan kolesterol. Ya, saturated fat atau lemak yang jenuh ya dapat sangat mungkin sekali untuk menaikkan kadar kolesterol. Ya, secara umum saturated fat ini dalam diet dapat menaikkan kadar LDL kolesterol dalam darah. Sementara kalau lemak trans itu akan mengubah kolesterol darah sama seperti lemak jenuh, ya. Nah, sehingga mereka akan menaikkan kolesterol LDL dan menurunkan HDL kolesterol, sehingga berkontribusi untuk penyakit jantung, ya, dengan memicu terjadinya proses pembekuan darah, ya. Ya, terjadi pembekuan darah yang akan menempel plak-plak pada dinding-dinding pembuluh darah, ya, sehingga dinding pembuluh darah bisa menyempit sehingga resiko terjadi penyakit jantung ya. Nah, apa-apa saja sumber lemak itu seperti lemak, susu, milk products, makanya ada sekarang makan diproduksi low fat ya, susu low fat, susu rendah lemak. Nah, kemudian obesitas, rentan juga terjadi obesitas karena lemak itu berkontribusi 2 kali lipat ya kilokalori per gramnya seperti dibandingkan karbohidrat sama protein. Seperti tadi ya, 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori, sementara kalau protein dan karbohidrat itu cuma 4 kilokalori 1 gramnya. Ya, sehingga dapat menaikkan lebih cepat energi tubuh kita ya, apalagi kalau kita tidak kerja, tidak aktivitas banyak, cuma duduk, diam, nonton, nah inaktif. Nah, jadi
semua yang kita makan hanya tersimpan dalam tubuh. Jadi jauh lebih cepat terjadi kenaikan berat badan, rentan terjadi obesitas. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Karbohidrat, lemak, dan sekarang protein. Nah, protein. Protein itu ditemukan di seluruh tubuh ya. Protein sangat besar sekali manfaatnya, perannya dalam tubuh kita. Karena protein ada sekitar 40% ditemukan pada otot-otot rangka. Sementara 25% ditemukan pada organ tubuh. Dan sisanya itu protein itu terdiri atas ada pada skin, kulit, dan pembuluh darah. Ya, protein ini protein merupakan nutrisi yang esensial karena susunannya terdiri atas asam amino, di mana asam amino ini penting dimiliki tubuh ya untuk mensintesis berbagai macam variasi dalam tubuh kita, metabolisme dalam tubuh ya. Dan nitrogen yang mengandung molekul-molekul yang sehingga memungkinkan tubuh kita dapat tetap bisa bergerak, hidup dengan baik dan sehat. Ya, protein itu mengandung nitrogen atom, ya. Nah, sebagai tambahan dari sama seperti atom karbohidrat dan lipid, ya hidrogen dan oksigen. Ya, di protein itu mempunyai atom tambahan yaitu nitrogen. Ya, nitrogen atom ini yang memberi nama adalah amino, ya, artinya mengandung nitrogen pada asam amino ya yang membuat rantai saling berhubungan pada protein. Nah, protein itu atau yang dalam bentuk simpelnya adalah asam amino. Asam amino itu ada esensial, ada yang non esensial. Ya, adik-adik tahu apa itu esensial? Sering dengar? Mungkin pada saat sekolah dulu ada asam amino esensial. Nah, apa artinya, Dek? Esensial itu artinya dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh tidak dapat memproduksinya. Jadi kita harus ambil dari luar. Ya. Nah, kalau non esensial berarti tubuh dapat bentuk sendiri. Ya, jadi apa-apa saja asam amino esensial itu yang harus kita dapatkan dari luar, yaitu ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valin. Sementara asam amino yang non esensial itu ada alanin, arginin, asparagin, aspartik acid, cystein, asam glutamid, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, dalam tubuh kita, Dek, ada namanya conditional essential, ya. Nah, selain asam amino esensial non esensial, ada namanya juga conditional essential. Artinya apa? Artinya asam amino dalam tubuh yang harusnya non esensial, ya, bisa tubuh bentuk sendiri, tapi karena suatu kondisi dia menjadi esensial. Dia jadi kadarnya itu sedikit sehingga kita harus dapatkan dari luar, ya. Nah, tubuh harus mengambil konsumsi dari luar. Ya, kondisi-kondisi apa saja itu seperti bayi baru lahir ya, belum sempurna pembentukannya sehingga belum bisa beberapa asam itu masih dalam bentuk masih bersifat esensial ya. Nah, makanya disebut conditional esensial. Nanti beberapa tahun yang ke depan, nah baru tubuh kita baru bisa membentuk asam amino sendiri. Seperti juga pada saat kondisi pasien kritis ya. Nah, inflamasi besar terjadi. Nah, tubuh tidak dapat membentuk ini asam amino ini semua. Sehingga kita harus ini beberapa asam amino ini menjadi conditional essential. Kita harus mensuplai ini dari luar. Ya, sama seperti ini. Kita harus mensuplainya dari luar. Supaya tubuh kita cukup tetap dapat ini semua asam amino. Nah, bagaimana digeser dan absorpsi dari protein? Ya, nah setiap orang akan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Protein itu akan dipecah oleh enzim dari long peptida, ya. Jadi rantai polipeptida namanya kalau protein ya. Long peptida menjadi short polipeptida.
Kemudian short polipeptida itu atau protein polipeptida yang pendek akan menjadi tripeptida dan dipeptida, dan finally akhirnya akan menjadi dipeptida yang akan menjadi asam amino individual. Ya, asam amino individual inilah yang kemudian akan diserap oleh small intestine kita yang masuk menjadi sumber pembangun dalam tubuh, diserap masuk ke dalam kapiler ya. Nah, protein ini akan seperti kembali ya di mulut ya, di mulut sudah akan mengeluarkan, akan dikunyah, dihancurkan oleh saliva dan masuk ke dalam lambung. Di lambung itu ada bantuan dari HCl ya, asam lambung, dan enzim pepsin ya. Nah, pepsin ini akan kembali memecah protein menjadi small polipeptida. Nah, pepsin ini akan mengklips protein itu, menghancurkan menjadi polipeptida yang lebih kecil dan beberapa asam amino bebas dan menghambat sintesis dari pepsinogen. Ya. Nah, kemudian sudah hancur masuk ke small intestine dan pankreas. Nah, polipeptida yang sudah terbentuk di lambung tadi dengan bantuan pankreatik ya, enzim-enzim pankreatik dan protease dari intestin akan dipecah menjadi tripeptide, dipeptide, dan asam amino. Ya. Nah, apa-apa saja di small intestine enzimnya itu ada tripsin, kemotripsin, dan ini semua ya. Apa-apa saja perannya. Nah, tripsin itu ini tadi ya, menghambat tripsinogen sintesis, memecah peptida bond menjadi asam amino, lisin, dan arginin ya, sudah menjadi asam amino, lisin, arginin. Nah, memecah menjadi semua asam amino, asam ini. Nah, kemudian enzim-enzim di permukaan dari small intestine ia akan menghidrolize peptida dan kemudian akan menyerapnya masuk ke dalam sel-sel usus halus ya. Seperti itu. Jadilah dia asam amino yang diserap oleh tubuh dan termasuk ke dalam peredaran darah, masuk ke dalam metabolisme. Nah, setelah asam amino tersebut diserap, dipecah dan kemudian diserap oleh tubuh, mulailah berperan dari protein untuk dalam metabolisme tubuh. Apa-apa saja perannya protein dalam metabolisme di tubuh kita? Nah, pertama, sebagai turnover dan asam amino pool, kemudian membalancing nitrogen dalam tubuh, ya. Kemudian menggunakan asam amino untuk beberapa compound, ya, menggunakan asam amino sebagai sumber energi dan glukosa, ya, menggunakan asam amino untuk mengemulsifikasi lemak. Kemudian deaminazing asam amino, kemudian penggunaan asam amino untuk membuat protein dan asam amino non esensial, dan mengkonversi amonia ke urea dan mengekspresi urea. Ya, ini semua metabolisme protein. Apa-apa saja fungsinya protein dalam tubuh? Nah, pertama ini ya sebagai struktur material. Jadi protein sendiri itu akan membentuk integral part dari tubuh kita ya, seperti di kulit, tendon, membran, muscles, otot, organ, dan tulang. Kemudian enzim itu tadi yang dalam proses pencernaan kita itu enzim-enzim itu tersusun dari asam-asam amino. Ya, bayangkan kalau kita protein kurang, enzim-enzim pun akan sedikit jumlahnya, proses metabolisme tidak terjadi. Ya. Jadi itu protein memfasilitasi terjadinya beberapa reaksi kimia dalam tubuh. Kemudian hormon, berbagai macam hormon dalam tubuh kita. Nah, itu tersusun dari protein. Ya, sehingga protein meregulasi beberapa banyak proses dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian membalancing cairan beberapa ya. Protein membantu memaintain volume dan komposisi dari cairan-cairan tubuh. Kemudian asam basah, keseimbangan asam basah. Protein akan membantu memaintain keseimbangan asam basah dari cairan tubuh sebagai buffer. Ya, kemudian transportasi. Nah, protein ini akan mentransport beberapa macam substan dalam tubuh seperti lipid, vitamin, mineral, oksigen di seluruh tubuh. Antibodi itu tersusun dari protein-protein. Ya, jadi bayangkan kalau protein kita sedikit dalam tubuh, nah antibodi kita pun kurang, dan antibodi kurang kita mudah terserang penyakit. Ya, nah jadi protein itu berperan untuk menginaktivasi antigen asing ya, sehingga melindungi tubuh kita terhadap berbagai macam penyakit. Nah, sebagai energi dan glukosa, protein itu juga menyediakan energi ya, dan glukosa juga dibutuhkan ya untuk kebutuhan tubuh. Jadi dalam proses pembentukan energi, karbohidrat adalah yang utama. Dan yang kedua, baru kemudian lemak.
Ya, kalau lemak kita sudah menipis, barulah protein yang dipecah. Tapi ingat, kalau protein kita yang sudah dipecah, maka regulasi ini semua juga akan terganggu. Ya, makanya namanya protein energi malnutrisi. Nah, kondisi-kondisi penyakit lainnya bisa terjadi kalau sudah protein yang dipecah menjadi sumber energi. Kemudian yang lainnya ya, protein fibrin. Protein fibrin ini akan membantu dalam pembentukan sel pembekuan darah, ya. Nah, protein akan membantu membentuk kolagen, ya. Nah, sehingga memudahkan luka menjadi tertutup. Ya, beberapa efek kesehatan terhadap protein. Kalau kurang protein yang tadi ya, protein yang malnutrisi, heart disease, kidney disease. Oke, tadi sudah jadi makronutrien ya. Makro jadi karbo, protein, lemak sudah. Sekarang kita ke mikronutrien. Mikronutrien itu deh terdiri atas vitamin dan mineral ya, juga air. Nah, vitamin ini berbeda dengan karbohidrat dan lemak serta protein dalam berbagai cara, yaitu strukturnya. Ya, vitamin itu merupakan suatu individual unit, beda kalau protein, karbo, lemak ya, dia ada berantai-rantai. Kalau vitamin itu dia suatu individual, ya. Nah, dia tidak terhubung dengan yang lainnya. Nah, namun fungsinya vitamin tidak membutuhkan energi untuk dimetabolisme. Namun, vitamin itu akan bekerja sama dengan enzim berpartisipasi melepaskan energi, ya, dari menjadi karbohidrat, lemak dan protein, ya. Nah, kemudian food content-nya, jumlah vitamin itu yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam makanan itu dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu dalam bentuk mikrogram, miligram. Nah, beda dengan makronutrien tadi. Kalau makronutrien kita konsumsi dalam bentuk gram, ya. Nah, sementara untuk mengingat bioavailabilitas dari vitamin itu sangat kompleks ya. Nah, itu bergantung dari banyak faktor seperti efisiensinya dari pencernaan dan waktu transit selama gastrointestinal. Kemudian berbagai macam nutrisi yang kita konsumsi dan status nutrisi kita. Kemudian metode dari penyiapannya seperti dimasak, dikukus, dibakar, digoreng ya. Nah, pemanasan yang lama, pembakaran yang lama, itu bisa mengurangi kadar vitamin mineral yang ada pada makanan. Kemudian sumber dari nutrisi, apakah dari bentuk sintetik atau secara alami. Ya, dan beberapa makanan yang dikonsumsi bersamaan. Nah, klasifikasi vitamin itu ada vitamin larut lemak dan ada vitamin larut air. Ya, nah vitamin larut lemak itu adalah A, D, E, dan K. Vitamin larut air itu adalah vitamin B dan C. Vitamin B itu ada banyak ya, ada tiamin, riboflavin, niacin, pyridoxine, kobalamin, folat, biotin, dan pantothenic acid. Ini vitamin B semua, makanya biar vitamin B kompleks ya, karena banyak. Nah, bagaimana absorpsinya masing-masing? Nah, absorpsinya itu kalau vitamin larut air directly into the blood. Nah, sementara kalau lemak itu first masuk ke dalam saluran limfe, kemudian baru masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau ditransport, karena dia air, medianya air juga dalam tubuh kita, dia dapat berjalan secara bebas. Sementara kalau lemak, dia kemudian membutuhkan transport protein untuk membantu dia untuk berjalan dalam tubuh. Ya, kemudian untuk penyimpanannya, dia dapat bersirkulasi di beberapa bagian tubuh yang mengandung air. Ya, sementara kalau lemak itu akan disimpan terlebih dahulu pada sel-sel ya yang berhubungan dengan lemak. Nah, kalau misalnya larut air, vitamin larut air itu diekskresi di ginjal ya, dan akan dikeluarkan melalui urin. Ya, sementara kalau larut lemak itu akan lebih cenderung disimpan di tempat-tempat cadangan lemak ya, sangat sedikit dikeluarkan. Nah, kemudian untuk toksisitasnya vitamin larut air itu kemungkinannya apabila dikonsumsi dari suplemen, karena suplemen itu cenderung biasa disediakan dalam jumlah yang besar ya, sementara kita kan kebutuhannya cuma sedikit ya, gitu. Oke. Nah, ini beberapa vitamin soluble vitamin ya, water. Nah,
Kalau adik-adik lihat ini vitamin B kompleks. Nah, sumber-sumber makanannya ini semua ya. Nah, adik-adik bisa baca lihat. Nah, bagaimana apabila terjadi defisiensi dari vitamin ini, vitamin B, nah bisa terjadi kalau vitamin B1 ini ya, beri-beri, takikardi, enlarged heart, edem, ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa terjadi apabila kita defisiensi dari vitamin-vitamin ini semua. Ya, banyak. Nah, ya. Jadi kalau ada merasa pusing, ya, mual, muntah bisa saja karena ada defisiensi dari vitamin-vitamin ini. Ya. Nah, lihat, coba lihat kebutuhannya kita. Dia cuma sedikit miligram ya, miligram sedikit sekali, cuma 1, yang 1, ini jiniasin 14 miligram. Ini mikro lebih kecil lagi biotinnya. Jadi sebenarnya kalau kita cukup makan sehari-hari, kebutuhan vitamin kita sudah mencukupi, ya. Nah, kecuali kita yang memang ada gangguan makan, tidak mau makan, nah bisa saja terjadi defisiensi, barulah kita butuh suplemen, ya. Nah, kondisi apa yang bisa terjadi defisiensi itu yang beresiko terdefisiensi ini, nah ini dia. Nah, kecenderungan adalah alkoholisme, tapi tidak ada pasti di sini tuh. Nah, itu misalnya kondisi malabsorpsi juga tidak ada gitu. Nah, jadi yang penting makan makanan yang teratur, insya Allah bisa tercukupi semua. Nah, ini ya. Nah, vitamin folat, vitamin B12, vitamin C. Defisiensi bisa menyebabkan diare, anemia megaloblastik, ya. Kalau vitamin C defisiensi, ya, nah bisa mengganggu wound healing itu proses penutupan luka, ya, bleeding. Nah, sumber-sumbernya, nah, vitamin C bukan hanya pada jeruk ya, nah di pepaya, brokoli, anggur, ya, stroberi. Ini semua ya sumber vitamin C juga banyak ya. Di tomat juga ada. Nah, kebutuhannya tidak banyak ya, cuman segini. Ya. Nah, apa-apa saja yang bisa menyebabkan defisiensi, ini semua adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak ada yang smoking, tidak ada juga yang alkoholisme ya. Nah, jadi insya Allah semua itu sudah bisa tercukupi vitaminnya. Vitamin. Ya, kecuali kondisi sakit, nah itu baru kita bisa bantu dengan suplemen. Nah, vitamin yang larut lemak, ya, vitamin lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ya, itu pun juga kebutuhannya tidak banyak. Nah, sumber-sumbernya nih, kalau suka makan hati ayam atau hati sapi, suka makan coto, nah apalagi ini sekarang sudah mau jam makan siang, sudah pada lapar semua, ya. Nah, ingat harus ada sayurnya, ya. Seperti tadi serat, makan dagingnya tanpa daging ya. Nah, baru makan coto atau palu basah. Pakai telur. Nah, cukup ini semua. Vitamin mineralnya. Nah, ya, nah kemudian vitamin A. Nah, kalau vitamin A ini ya, vitamin A ini penting untuk penglihatan ya. Nah, juga mensupport reproduksi dari regulasi pertumbuhan ya, ada pada tubuh, pada makanan itu didapatkan pada hewani maupun nabati. Ya, nah ini nanti kalian pelajari lebih jauh pada sistem special sense nanti. Ya, nah ini saya mau perlihatkan ya, karena vitamin A juga itu mendukung dari kesehatan membran mukus di esofagus. Ya, lihat ya, vitamin A kita bagus, esofagus kita cantik bentuknya, ini sel-sel komplit. Nah, untuk seseorang yang tanpa vitamin A, defisiensi vitamin A yang berat, nah strukturnya akan berubah di esofagus, dia akan bentuk seperti ini. Ya, nah jadi tidak cantik, berbahaya ya. Nah, jadi itu salah satunya pentingnya kita harus selalu tercukupi dari vitamin-vitamin mineral ya, makan makanan yang sehat dan bervariasi. Nah, vitamin D ya, vitamin D itu tidak hanya dapat dari makanan, juga dapat dari sinar matahari pagi. Ya, adik-adik ke kampus pagi ya, usahakan kalau misalnya kalian parkir jauh, nah jalan nih sambil kena sinar matahari pagi, dapat nih sumber vitamin D ya. Nah, terus kemudian itu sarapan makan pakai ikan atau daging atau telur atau susu, dapat sumber vitamin D.
Nah, dalam tubuh itu vitamin D tersebut itu masih vitamin D tidak aktif ya, namanya kalsiol. Nah, nanti akan masuk ke hati, di liver akan dihidroksilasi menjadi kalsidiol. Nah, di kalsidiol itu akan kembali lagi masuk ke dalam ginjal, di ginjal itu kemudian dihidroksilasi menjadi bentuk yang aktif vitamin D yang disebut kalsitriol. Nah, ini metabolismenya. Ya, vitamin D itu sangat penting dalam tubuh karena dia akan menstimulasi pembentukan kalsium, kemudian bersama-sama dengan hormon paratiroid di gondok di sini ya. Nanti ada jawab pelajaran lagi di sistem blok yang nanti ya. Nah, itu akan singkatnya ya vitamin D bersama dengan mineral kalsium ya. Kalsium itu untuk kesehatan tulang, fosfor, paratiroid hormon itu pada tiroid ya. Nah, itu semua akan meregulasi hemostasis kadar kalsium dalam tubuh itu kita tetap dalam kondisi yang seimbang, normal, baik ya. Jadi kalau misalnya salah satu tidak ada, bisa akan bisa terganggu ya. Nah, bisa jadi mineral tulang akan menurun. Mineral turun bisa mengganggu dari aktivitas adik-adik ya. Misalnya laki-laki suka main bola, suka apa atau jatuh ya. Nah, itu bisa jadi densitas tulang itu bisa berkurang ya. Nah, jadi itu semua ya. Jadi pentingnya semua tercukupkan vitamin-vitamin mineral kita. Kemudian vitamin E. Vitamin E itu sering kita kenal dengan sebagai antioksidan ya. Antioksidan ini penting karena dia akan menurunkan resiko dari penyakit jantung dengan melindungi kita dari tadi LDL yang tinggi ya. Nah, karena di mana LDL tinggi itu akan menurunkan inflamasi. Ya, sehingga bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Untuk kalau vitamin K, dia berperan dalam proses protrombin, proses pembukuan luka ya. Faktor pembekuan luka. Jadi kalau kita misalnya luka, ya akan membentuk benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin itu bersama dengan protein dan vitamin K. Nah, itu akan membentuk bersama trombosit untuk berperan dalam penutupan luka supaya luka cepat berhenti. Ya, vitamin K juga berpartisipasi dalam metabolisme protein tulang ya yang disebut sebagai osteokalsin. Tanpa vitamin K, osteokalsin tidak dapat berikatan dengan mineral yang secara normal akan membentuk tulang, sehingga juga akan menghasilkan densitas tulang yang rendah. Densitas tulang yang rendah itu beresiko terhadap kejadian fraktur. Ya, makanya jadi saling berkaitan semua. Vitamin K tadi, vitamin D juga yang tadi saya sebutkan, mineral kalsium, fosfor, ya, vitamin dan mineral saling bergantungan satu sama lain, ya, masing-masing tertentu, mineral-vitamin tertentu akan saling bekerja sama untuk menjaga hemostasis tubuh kita tetap terjaga ya. Nah, supaya kita dapat tetap melangsungkan aktivitas kita semuanya dengan sehat, dengan baik tanpa merasakan keluhan ya. Nah, ini acuan kita, Dek, untuk merujuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, berapakah sebenarnya kebutuhannya kita vitamin A, D, vitamin-vitamin, vitamin C, ya. Nah, ini acuannya adik-adik ya, kita pakai Angka Kecukupan Gizi 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya. Nah, inilah dasar kebutuhan kita. Nah, miligram ya. Nah, tidak banyak ya. Nah, ya. Nah, sudah makro dan mikronutrien sudah ya. Nah, kemudian kita pindah ke water and body fluid ya, cairan tubuh. Nah, cairan tubuh kita tergantung dari 60% ya. Nah, water makes up sekitar 75% pada jaringan tanpa lemak ya, dan kurang dari 25% berat badan tubuh kita pada komposisi tubuh mempengaruhi seberapa besar berat badan kita adalah air ya. Nah, perannya air dalam tubuh itu adalah membawa nutrisi dan membuang produk yang sisa dari tubuh yang memaintain struktur dari molekul-molekul yang besar seperti protein dan glikogen.
berpartisipasi dalam berbagai reaksi metabolik, menyediakan solvent ya, tempat untuk mineral, vitamin, asam amino, glukosa, dan many other small molecule, sehingga dapat berpartisipasi bersama untuk menjalankan aktivitas metabolik. Nah, kemudian air juga akan bertindak sebagai lubrikan ya, bantalan sekitar tulang ya, di dalam mata ya. Jadi ingat kalau di dalam mata itu ada cairan ya, humor okus, dalam bola mata kita itu ada banyak cairan ya. Nah, spinal cord dan juga pada pregnancy ya, jaringan ya, itu air ketuban ya. Nah, di sekitar jadi sebagai bantalan ya. Nah, kemudian untuk menolong regulasi juga tubuh kita tetap normal supaya dengan mencegah evaporasi dari keringat, mengeluarkan dari keringat dari kulit, mengeluarkan panas yang berlebih dari tubuh ya. Kemudian memaintain volume darah dalam tubuh ya. Banyak sekali kegunaannya nih water. Makanya kalau kita kurang cairan, kita langsung merasa pusing, oleng ya, karena ini banyak sekali peran-perannya ya. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya adik-adik bisa perhatikan. Nah, persentase body weight tubuh kita 60% itu dari total body water. Ya, untuk volume otot tubuh saja sendiri itu 42. Nah, di mana extracellular water, extracell, di extracell itu di plasma, intercellular fluid itu plasma dan interstisial, cairan interstisial itu ya. Nah, kemudian intercell itu ada 40%, persentase total body water 67%, dan volume untuk kira-kira pria dengan berat 70 kg ada 28% ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ini kisaran saja ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya deh ya. Jadi ini inti sel, ini sel. Ya. Nah, ini sel kita di dalam inti sel, nukleus. Nah, ada nama cairan. Dalam sel kita ada dalam cairan intracellular fluid ya, di dalam sel. Nah, kemudian di luar sel ini ekstrasel, ini adalah plasma dan interstitial fluid ya. Nah, ini interstitial fluid ya, ini juga adalah cairan, dan kemudian di dalam plasma, pembuluh darah otomatis mayoritas juga terdiri atas cairan ya. Nah, jadi makanya dominan dalam tubuh kita itu terdiri atas cairan. Nah, dalam cairan tubuh kita itu ada yang mineral yang berperan untuk memaintain bagaimana keseimbangan cairan dalam sel dan luar sel itu tetap sama ya, biar sel kita tidak bengkak ya, menjaga tekanan dalam sel, luar sel itu tetap sama ya. Makanya ini ya, ada natrium dan klorin, ada magneum ya, kalium, fosfor ya. Nah, ini dalam sel dan ini di luar sel. Nah, inilah semua mineral-mineral yang ada di dalam sel dan di luar sel yang menjaga tekanan di dalam luar sel dan dalam sel itu tetap sama. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya mineral-mineral utama yang terdapat di dalam cairan itu natrium atau sodium ya. Nah, kalau defisiensi bisa terjadi kram ya, loss appetite, kurangnya selera makan, dan kalau misalnya kelebihan natrium bisa terjadi edem ya, akut hipertensi. Nah, kebanyakan sumbernya berasal dari garam meja, saus ya, banyak makan daging, susu, roti, sayur-sayuran yang tinggi akan garam, dan makan makanan yang diproses seperti makanan kaleng itu tinggi akan natrium ya. Kemudian chloride ya, kalau kelebihan chloride bisa mual, sumbernya juga sama ya. Potasium atau dengan nama lainnya juga kalium ya. Kalium berlebih itu bisa mengganggu irregular heartbeat, mengganggu detak jantung, bisa membuat kram otot itu menjadi lemas ya, bisa terjadi intoleransi glukosa ya. Nah, oke, terus kalsium, fosfor, magnesium, sulfat ya. Nanti adik-adik bisa baca. Nah,
Nah, ini juga ya beberapa mineral yang penting ya seperti Fe, zinc, iodin, selenium, copper, mangan, fluoride, kalium, molybdenum. Ya, jadi banyak sekali ya vitamin dan mineral yang berperan penting dalam tubuh kita. Ya, semuanya sangat penting, sangat bermanfaat untuk keseimbangan dalam tubuh. Hmm. Ya, kemudian ini Fe, ya. Nah, ini mineral ya. Nah, ya, kemudian mineral ya Fe, iron ya. Nah, itu ini rentan terjadi misalnya anemia, defisiensi Fe, sering dengar ya. Nah, defisiensi Fe bisa terjadi kalau kita misalnya kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan Fe-nya. Nah, iron Fe itu banyak pada makan makanan ya. Nah, kalau misalnya iron Fe dalam makanan, mukosa sel dalam intestin ya, sel mukosa ya dalam usus akan menyimpan kelebihan Fe dalam makanan dalam bentuk ferritin ya. Nah, akan menyimpan dalam sebagian dari protein. Nah, kalau misalnya tubuh membutuhkan Fe, ya, kemudian Fe itu akan diserap kembali dan diekskresikan ke saluran intestin, sel intestin. Nah, kemudian iron akan diabsorpsi dan diturunkan jumlahnya ketika tubuh tidak membutuhkan lagi Fe. Nah, namun jika body itu kalau tidak butuh ya, kalau misalnya kita sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya butuh Fe, nah kemudian mukosa ferritin itu akan dilepaskan ke mukosa transferin. Ya, mentransfer protein dengan iron Fe ini akan bersama dan transferin akan berjalan ke peredaran darah ke tubuh sel tubuh yang membutuhkan. Ya, secara garis besar iron itu akan terus bersirkulasi dalam tubuh seperti ini ya. Jadi Fe itu dalam tubuh kita selalu pasti ada banyak tersebar karena dia akan selalu akan cepat agar supaya dia cepat selalu singgah di mana ada sel tubuh yang membutuhkan Fe ya. Nah, dia akan selalu beregulasi. Nah, kalau kadarnya berlebih baru akan disimpan. Tapi kalau misalnya sudah berkurang dan butuh lagi, cepat lagi tubuh akan merespon dan akan mengeluarkan dari transferin ya, dari ferritin kemudian dikeluarkan melalui ke transferin untuk diedarkan ke Fe ke tubuh yang membutuhkan. Ya, zinc. Zinc itu sebagai antioksidan ya, zinc sebagai antioksidan dia juga akan diregulasi oleh tubuh ya. Jika tubuh membutuhkan zinc, nah ada namanya metallothionein akan melepaskan zinc ke albumin dan transferin untuk ditransport ke tubuh yang membutuhkan ya. Dan pankreas akan menggunakan zinc untuk membuat enzim digestif dan mensekresikannya ke dalam intestin. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya zinc sudah cukup dan sudah banyak, sementara zinc yang diproduksi masih banyak, nah kelebihan zinc itu kemudian akan disimpan kembali ke dalam metallothionein dan seperti itulah siklusnya selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah AKG kebutuhan dari mineral-mineral ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jumlahnya cukup sedikit, miligram, 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 ada yang mikrogram ya. Semuanya ini kalau adik-adik sering minum susu, pasti adik-adik sering lihat ini ada ini semua. Ya, jadi sebenarnya kalau adik-adik rajin minum susu, cukup makan sayur, buah, dan protein hewani, nah ini sudah insya Allah sudah mencukupi semua ini. Ya, jadi makanya kalau di makanan diet seimbang, dia harus memenuhi piramida makanan, bukan lagi 4 sehari 5 sempurna ya, karena komponen yang harus bervariasi ya, cukup vitamin, mineral. Ya, banyak. Oke. Nanti kita sambung ini di pertemuan kedua besok, insya Allah deh ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama sudah cukup kita bahas tentang makro dan mikronutrien. Nah, untuk sampai sini ada yang mau tanyakan, Dek? Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit, Dik. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik, tentang makro dan mikronutrien?
Nggak ada, Ji? Cukup banyak, Di, dibahas juga gizi ya. Gizi itu cukup rumit juga ya. Bukan jadi sekedar hanya tentang makanan, kita makan. Nah, justru itu yang rumitnya dari makanan yang kita makan, kita lihat. Jadi adik-adik sudah boleh perhatikan. Sebentar saya makan siang, makan apa? Ada nasi, misalnya mau pakai ikan atau ayam. Terus cari sayur, ya. Nah, dari komponen yang kita makan itu berapa banyak proteinnya, karbohidratnya, ada karbohidrat, ada protein. Nah, adik-adik sudah bisa bayangkan, adik-adik makan itu di dalam tubuh kita, itu tadi nasi, itu tadi ikan atau ayam yang dimakan. Nah, di dalam tubuh itu akan melalui proses-proses yang dicerna seperti tadi ya, dipecah. Nah, jadi sudah di mulut sudah mulai dipecah dengan enzim-enzim masuk di di lambung, kemudian masuk di usus. Nah, akhirnya menjadi berbagai macam sumber energi. Cukup kompleks ya. Ya nanti kalau masuk di penyakit lagi di tiap blok, nah itu beda-beda lagi penjelasannya. Jadi ini kan untuk dasar-dasar saja dulu. Oke. Nanti di praktikum adik-adik akan belajar menyusun menu. Dari satu piring itu komposisi karbohidrat yang ideal berapa gram. Ya, bisa masing-masing sudah bisa hitung sendiri, dan satu piring bisa hitung sendiri nanti makannya mau berapa kalori. Nah, bisa hitung sendiri nanti. Oke, ada yang bertanyakan? Ya, Tapi Dok, ada? boleh minta PPT-nya Dok buat belajar. Iya. Nanti saya berikan nanti sekalian kalau sudah dengan pertemuan kedua besok ya. Nanti satu kali. Nanti kalau sudah selesai besok pertemuan kedua nanti saya bagi share PPT-nya. Tapi terima kasih Dok. Iya, Dek. Ada mau ditanya? Tidak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, ya semoga apa yang saya sampaikan dari tadi adik-adik bisa paham ya, bisa paham, bisa mengerti. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti insya Allah besok kita lanjut lagi pertemuan kedua ya, kita lanjut mengenai topik yang berikutnya. Oke, adik-adik ya. Oke. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.